Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para peserta didik yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 2 yang berjudul Ku berbagi infak dan sedekah. Quran Surah Al-Fajr 89 ayat 15 sampai 18. Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 254 dan 261. Para peserta didik yang berbahagia, sungguh beruntung orang-orang yang diberi rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, perlu disadari bahwa rezeki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dan digunakan sesuai ketentuannya. Rezeki yang kita miliki bukanlah utuh menjadi hak milik pribadi, tetapi di dalamnya ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan kepadanya. Sebagai orang beriman, bagaimana kita bersikap terhadap rezeki, bagaimana kita memperlakukan rezeki, dan apa keuntungan bagi orang-orang yang menginfakkan. Dalam bab ini, kalian akan mempelajari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Fajr 89 ayat 15 sampai 18, Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan Quran Surah Al-Fajr 89 ayat 15 sampai 18, Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 254 dan 261. Pengertian infak dan sedekah. Infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai, yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat, seperti keluarga dan kerabat, bahkan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri. Lebih luas lagi, pengertian sedekah meliputi harta dan jasa, bahkan senyum pun sebagai sedekah. Membuang ranting atau duri dari jalan pun sedekah. Infak dan sedekah hendaklah dengan harta yang baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 267 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Lalu kepada siapa kita memberikan infak dan bersedekah? Dalam Quran Surah At-Taubah 9 ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Infak dan sedekah hendaklah dilakukan hanya karena Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin." Dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Para peserta didik yang berbahagia, selanjutnya Quran Surah Al-Fajr 89 ayat 15 sampai 18. Mari kita baca Quran Surah Al-Fajr 89 ayat 15 sampai 18 sebagai berikut. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Penjelasan ayat dalam Quran Surah Al-Fajr 89 ayat 15 sampai 16 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala menghina mereka. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Dalam menghadapi dua kondisi seperti itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur, dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun. Selanjutnya dalam Quran Surah Al-Fajr 89 ayat 17 sampai 18, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Betapa mulianya orang-orang yang menyayangi anak yatim. Kelak mereka akan berdampingan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sahal bin Sa'ad. Artinya, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di sorga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. Selanjutnya dalam Quran Surah Al-Fajr 89 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin, orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin termasuk pendusta agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ma'un 107 ayat 1 sampai 3. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 254.
Mari kita baca Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 254 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Penjelasan ayat. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 254, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib atau zakat maupun sedekah yang sunnah, dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah kiamat tiba, maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tak ada yang peduli lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mu'minun 23 ayat 101. Faiza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzi wala yatasaalun. Artinya, apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Para peserta didik yang berbahagia, selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 261. Mari kita baca Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 261 sebagai berikut. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Penjelasan ayat dalam Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 261. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepadanya akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Walaupun asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan kedermawanan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Keduanya menyumbangkan harta mereka ketika perang Tabuk. Namun secara umum, ayat ini mendorong agar manusia gemar infak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Baiklah para peserta didik sekalian, sampailah kita kepada rangkuman. Yang pertama, manusia hendaknya bersyukur atas rezeki yang Allah anugerahkan dengan cara menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. 2. Manusia harus tetap rendah hati atas rezeki yang Allah anugerahkan padanya, karena harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Manusia hendaknya senantiasa bersabar dalam kesusahan dan tetap berinfak sesuai kemampuannya di jalan Allah. 4. Infak adalah sebagai pembuktian bersyukur dan bersabar atas ketentuan Allah. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan agar menyantuni anak yatim dan du'afa. 6. Manusia hendaknya menyeru untuk memberi makan orang-orang miskin. 7. Allah menyeru orang-orang yang beriman agar bersegera menafkahkan hartanya, baik yang wajib atau zakat maupun yang sunnah, infak dan sedekah. 8. Harta yang diinfakkan akan menjadi penolong dan penyelamat di akhirat kelak. Dan yang 9, memberikan infak harus dengan hati yang ikhlas agar berbalas pahala di dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peserta didik sekalian yang berbahagia, kiranya cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai infak dan sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat.
senantiasa semangat untuk belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh